Hai semuanya, hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku, Novita Lema di Belgia. Hai teman-teman, saya harap kalian semua sehat-sehat, baik-baik, dan semangat. Oke? So di video kali ini aku mau sharing gimana ya ngomongnya, tips tips gimana sih supaya teman-teman itu eh, ada apa ya, ada kira-kira gambaran gitu di kepala, oh seperti apa gitu aku kalau nyari kerja di Belgia. Ini jadi tips tuh kayak mungkin bisa membantu teman-teman agak lebih cepat gitu ya ngomongnya ya. Lebih cepat dapat kerja gitu ya. Jadi ini tuh berdasarkan pengalaman aku. Kemarin aku tuh ketemu satu orang Indonesia dan dia baru 1 minggu di sini. Dan aku sharing ini benar-benar dari aku gitu. Jadi setelah itu aku tuh mikir ternyata make sense juga yang aku ngomong ke dia gitu ya. Jadi aku coba nulis kembali di note super kecil dan aku bakalan sharing ini ke kalian saat ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama seperti biasa kita langsung aja. Jadi yang pertama di sini ini aku kasih bahasa teman-teman ya. Kenapa aku bilang bahasa tuh penting banget? Bahasa di sini nomor satu karena menurut aku tuh penting. Maksudnya begini, karena walaupun kita bisa ngomong bahasa Inggris ya, tentunya kan setiap orang punya level bahasa Inggris itu bukan berbeda-beda ya. Jadi tentunya walaupun kita bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kita mikirnya kita akan kerja di kota gitu ya. Jadi kita akan bisa gampangnya gitu ngomong bahasa Inggris dengan klien atau dengan tamu gitu ya. Tapi di sini tuh agak beda sama dengan di Belanda karena menurut aku yang aku lihat di sini tuh di Belgia khususnya di Vlaanderen Antwerp sini mereka tuh lebih ke bahasa Belanda gitu dan bahasa Inggris bisa mereka switching gitu tapi jarang gitu ya kecuali memang kayak di perusahaan asing yang uh, werktalnya itu kayak bahasa Inggris itu pasti mereka ngomong bahasa Inggris cuman makin kesini tuh lebih lebih strict gitu ya lebih strict. Artinya kita harus punya harus bisa gitu ya harus bisa bahasa Belanda dan untuk memulai kerja di sini tuh aku pikir kita harus punya apa namanya punya punya seperti aku tuh punya kartu dan aku bisa kerja aku bisa kuliah gitu atau bisa berstudi di sini kayak gitu jadi otomatis di sini kita harus yang ada namanya inburgering dan integrasi les juga harus sudah apa namanya sudah ngikutin itu karena di situ kan kita mengetahui atau lebih belajar lebih tahu negara ini gitu ya teman-teman. Itu jadi soal bahasa dan aku pikir juga itu ada apa namanya harus lulus niveau atau uh, poin berapa gitu ya like A1 atau A2 aku juga nggak terlalu apa pasti gitu cuman yang kayak ini tuh harus kayaknya kayak harus basic gitu ya 1,2 atau 2,1 kayak gitu kalau di Belgia ya teman-teman kayak gitu jadi pengalaman aku waktu aku kesini itu bulan Mei ya, bulan Mei. Terus itu kan Juni Juli itu waktu libur dari September 2019 itu aku langsung ikut-ikut sekolah bahasa Belanda sampai tahun kemarin gitu ya, teman-teman. Oke, dan kedua di sini CV kita. Jadi CV itu sangat peran penting banget karena menurut aku pada saat orang itu nggak ngelihat kita, dia ngelihat yang pertama tuh CV kita. Jadi CV itu harus bikin semenarik mungkin dan nggak boleh ada yang bohong di situ. Maksudnya kalau kita nggak misalkan kamu bahasa bahasa Belandanya kayak sedikit gitu pokoknya jujur apa adanya gitu ya jangan bilang baik gitu ternyata masih ini juga pokoknya memang sih harus kita istilahnya kita menjual di situ ya kita bikin sebagus mungkin tapi sesuai dengan apa yang sudah kita apa namanya yang kita punya gitu ya sebagai pengalaman dan pendidikan dan semuanya itu harus tuh dibikin baik gitu ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman mau juga apa namanya layout CV gitu aku punya ada beberapa 5 gitu kalau nggak salah soalnya aku lagi belajar gitu medis administrasi
Jadi aku juga belajar kayak gimana buat CV, buat macam-macam gitu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau bisa juga DM aku kayak gitu. Kemudian di sini yang ketiga ini aku kasih interim kantor, tapi di bawahnya tuh kok ada VDAB. Ya, interim kantor ini dia bertujuan tuh, maksudnya dia tujuannya tuh dia ngasih cepat ngasih pekerjaan ke kita dengan secepat mungkin gitu ya tujuannya. Kalau aku lihat ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan ini interim kantor ini biasanya tuh kayak kerja yang kayak di supermarket atau di kayak macam apa ya kayak di laundry atau macam-macam lah kayak gitu yang penting kerja yang praktis yang nggak butuh pendidikan tinggi dan semacam-macam gitu ya tapi itu juga menurut aku bagus karena kalau teman-teman kerja di situ ya jadi ini tuh artinya kita kerja lebih banyak dengan tenaga gitu ya bukan dengan otak gitu ya jadi artinya kerja kuli gitu ya maksudnya kuli maksudnya tapi supermarket apalah kayak gitu tapi di situ bagus banget karena teman-teman juga berkesempatan bisa praktek bahasa Inggris, bahasa Belanda kalian, bersosial kontak, punya teman dan sebagainya. Itu penting banget juga gitu teman-teman. Terus di bawahnya ini tuh ada VDAB, tapi VDAB itu hampir sama juga. Jadi kalian kalau buka VDAB itu di sana juga ada lowongan-lowongan kerja gitu ya. Tapi VDAB ini tuh mereka juga bisa job coaching gitu teman-teman ya. Job coaching di sini jadi maksudnya kayak mereka juga membantu teman-teman bisa nyari kerja atau bisa kayak nyari opleading atau nyari-nyari bisa kalau teman-teman mau mau misalkan masa contohnya mau teman aku yang kemarin dia ngambil apa namanya 1 tahun untuk Kinderbegeleider Kinderopvang gitu ya jadi itu di kayak daily care-nya anak-anak itu bayi gitu ya itu VDAB yang bayarin dia gitu teman-teman jadi maksudnya otomatis dia ke sana dulu harus ke VDAB, hubungi VDAB, nanti ada prosesnya di interview juga dicari tahu gitu ya. Jadi nggak langsung gitu punya ada prosesnya, tapi gampang banget itu ya. Jadi itu VDAB. Aku juga belajar banyak dari VDAB websitenya mereka. Jadi kayak macam aku belajar kadang bahasa Belanda macam-macam lah gitu. Jadi bisa berfungsi banget ini VDAB websitenya juga kayak gitu. Oh ya, jadi di samping VDAB ini tuh ada Duo for Job. Jadi Duo for Job itu mereka ngasih kita mereka tuh kayak bimbing kita kita dapat mentor gitu selama kurang lebih 6 bulan gitu dan itu gratis tapi ada limit umur jadi batas 33 ke bawah gitu teman-teman. Jadi itu bisa juga salah satu referensi ya teman-teman ya. Kemudian yang berikut masukan lamaran ya. Jadi contoh teman-teman kalau teman-teman misalkan ke toko gitu ya, terus ada lamaran dicari gitu tenaga kerja atau apalah gitu. Kalau misalkan teman-teman tertarik bisa juga kayak langsung masuk titipin CV gitu, itu bisa juga. Jadi teman aku pernah kayak gitu dan dia sekarang kerja di shopping center di Sydney Glass kayak gitu. Jadi itu pengalaman dia juga kayak gitu. Jadi bisa juga masuk-masuk lamaran. Kemudian yang berikutnya ini ijazah. Ijazah di sini tuh untuk divalidasi. Jadi kalau teman-teman dari Indonesia lulus S1, S2 atau seterusnya itu bisa di sini di Erkenning namanya, di Erkenning. Jadi ijazah di Erkenning ini via NARIC, NARIC, NARIC. Jadi itu nanti pokoknya ada persyaratan tertentu dan dua macam gitu rekening gitu ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau yang mana gitu ya. Jadi itu nanti rekening itu maksudnya jasa yang diakui atau divalidasi di Belgia sini ya. Dan itu fungsinya juga salah satu plus gitu ya buat kita untuk kita ngelamar kerja di sini teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen juga itu daftar dari Narik juga aku bisa kasih. Kemudian aplikasi yang aku maksud di sini tuh maksudnya kayak aplikasi atau website gitu ya teman-teman. Misalkan dari Indeed, LinkedIn atau macam-macam job yang dimana teman-teman bisa lihat lowongan kerja itu teman-teman kayak unmelden atau berlangganan gitu supaya kalau ketika ada job yang atau aktivasi kasih aktivasi apa namanya
job alert gitu supaya teman-teman kala ada job alert dari temen yang teman-teman mau ngelamar gitu, itu kan dikirimin email gitu. Jadi itu bagus banget. Aku juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada job lowongan kerja yang baru, aku langsung tahu gitu karena dapat email gitu. Kemudian setelah itu di sini yang terakhir itu aku mau bilang itu yang terakhir di sini semangat teman-teman ya. Oh my god, ya, semangat itu penting banget. Motivasi diri kita sendiri itu penting banget karena kadang tuh kita mikirnya kita uh, udah bikin CV bagus-bagus, kita udah ngelamar-ngelamar, kita udah macam-macam gitu ya. Tapi belum belum gitu, belum dipanggil-panggil juga. You know, I just want to sing I just want to say your right time is coming, you know. So kalau belum dipanggil itu berarti belum waktu kamu gitu ya. Jadi keep going gitu, keep searching, and pokoknya semangat di sini, motivasi gitu diri sendiri itu teman-teman itu penting banget. Dan selanjutnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada apa ya kurang mengerti itu dari penyampaian aku kali ini, teman-teman bisa langsung di komen atau di Instagram aku, DM aku tuh sering banyak di Instagram gitu juga, jadi bisa langsung di sana. Jadi teman-teman aku ulangi lagi ya, jadi satu tadi bahasa, kemudian CV, kemudian interim kantor, kemudian VDAB, terus masukin lamaran, kemudian ijazah dipersiapkan untuk divalidasi, dinarik gitu, kemudian pakai aplikasi, dan terakhir semangat yang motivasi gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan sharing. Oke, terima kasih, dadah!